Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nistiawati bersama dengan rekan saya Putu Marta Firnia. Kami ingin menjelaskan mengenai progres aplikasi yang telah kami buat. Kami kan pada pertemuan sebelumnya kami sudah membuat aplikasi nih. Nah, apa sih kemajuan kami selama 1 minggu ini? Silakan proposalnya, Mareta. Baik, pertama-tama usaha laundry ini kan biasanya masih sering mengandalkan pencatatan secara manual ya. Jadi masalah yang terjadi itu cukup sering. Yang pertama itu pesanan itu sering tertukar dan atau terlambat karena tidak adanya sistem antrian yang jelas. Terus juga sulit untuk mengetahui berapa omset hari ini tanpa adanya rekapitulasi manual yang memakan waktu sangat lama. Dan pelanggan itu harus bertanya-tanya dulu apakah status cucian mereka sudah selesai ataukah belum. Dan yang terakhir, pemilik itu tidak bisa memantau kondisi usaha mereka jika tidak ditemukan. Nah, jadi solusinya yaitu aplikasi ini sangat membantu sekali untuk mencatat pesanan, memantau status cucian, dan memberikan laporan yang otomatis. Yaitu cukup dengan melalui handphone ataupun tablet. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk mengakses aplikasi ini kita butuh beberapa hal. Pertama, perangkat tentunya. Perangkat yang di sini tuh kita bisa menggunakan smartphone, tablet, ataupun PC. Nah, setelah punya perangkatnya, kita harus punya akun Microsoft. Nah, setelah punya akun Microsoft-nya, tentunya kita butuh internet untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Untuk keunggulannya, keunggulan dari aplikasi ini tentunya menutupi kekurangan yang mana sudah dijelaskan oleh Marita tadi kekurangannya. Nah, pertama, kita bisa hemat waktu. Kalau misal kita manual itu kan repot ya, harus nyatet lama namanya segala macam gitu kan. Belum lagi resiko human error, salah catet. Nah, itu kalau pakai ini kita tinggal input data, habis itu tuh klik simpan langsung otomatis kesimpan dia. Setelah itu selain hemat waktu dia hemat biaya. Soalnya apa? Kalau di manual itu kan kita butuh pena, tinta, pena, buku, tulis lah ya. Terus kalau di aplikasi ini kita nggak butuh itu, kita cuma butuh input dong. Nah, untuk pelanggan itu tuh ada banyak keuntungan dan kemudahan yang didapat pelanggan dari penggunaan aplikasi ini. Pertama, pelanggan itu tuh bisa tahu status pesanannya. Kayak misal ini tuh udah selesai belum sih? Itu tuh dia bisa tahu dari aplikasi ini. Nah, kalau misal kita laundry nih, itu kan kalau misal laundry kan nggak tentu ya, kadang bisa sesuai sama yang dijanjiin orang laundrynya, kadang bisa makin lama. Nah, di sini kita tuh bisa tahu ini tuh udah selesai belum atau statusnya tuh apa, masih nyuci atau apa, masih ngeringin atau masih nyetrika. Kan apa ya? Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya males, entah itu males datang ke tempat atau males ngecat orang. Nah, kalau harus ngecat ownernya atau pegawainya, itu kan pegawainya jelas sibuk, ownernya juga pasti punya kesibukan kan. Kadang kayak kita butuh mepet, ini tuh udah belum apa sih? Kayak, nah tapi di chat itu malah slow res atau malah nggak direspon, itu kan kesel, ada kesel-keselnya, ada males-malesnya kan. Terus kalau misal butuh ke sana, ke laundry-nya mengambil, kayak harus jalan, harus pergi, harus keluar rumah, itu kayak males banget. Apalagi kalau ternyata laundrynya belum selesai. Nah, kalau di sini penggunaan aplikasi ini membantu kita untuk memudahkan karena ada notifikasi itu, karena kita bisa ngecek udah selesai apa belumnya. Itu merupakan kemudahan bagi pengguna, bagi pelanggan. Nah, untuk ownernya ini tuh memudahkan untuk mengetahui perkembangan usahanya. Jadi kita bisa tahu ini tuh usaha kita tuh hari ini omsetnya berapa, terus apa perkembangannya kayak mana, terus kita udah apa aja sih ya, layanan yang kita lakukan hari ini. Kayak misal cuci kering itu ada berapa layanan, terus cuci setrika ada berapa layanan, itu kita bisa lihat itu tanpa harus datang ke toko, tanpa harus datang ke laundry. Itu kita bisa akses kapanpun dan dimanapun, bisa sambil rebahan, bisa sambil kerjain kerjaan lain gitu kan. Itu tentunya selain mempermudah juga mendukung rasa malas, karena setiap menurut saya setiap pembaruan itu emang gunanya mempermudah, dan itu tadi supaya kita bisa melakukan hal lain daripada kita pakai waktu itu buat hal yang lebih repot, kayak misal penggunaan manual itu tadi. Baik, untuk aplikasinya langsung saja. Nah, ini ada sedikit perubahan dari aplikasi yang minggu kemarin karena aplikasi yang kemarin itu kami kesulitan untuk menambahkan foto dan menambahkan item yang segala macam.
Jadi di sini kami membuat lagi dengan data yang baru. Nah, di sini kami itu membuat ada 4 layar screen. Yang pertama itu ada layar home atau cover. Yang kedua itu ada layar layanan. Yang ketiga ada layar pelanggan dan yang terakhir itu ada layar transaksi. Nah, pada bagian cover di sini ada icon ini. Home. Ya, di sini ini dapatnya itu dari ini icon. Nah, icon ini. Nah, di sini bebas kalian mau pilih yang mana aja yang cocok menurut kalian. Dan kami memilih ini. Nah, di sini ada juga 3 tombol yang artinya masing-masing tombol ini nanti akan otomatis masuk ke dalam layar mereka. Di sini ada tombol layanan, tombol pelanggan, dan tombol transaksi. Nah, langsung saja kita ke layar layanan. Nah, di sini ada 2 kontainer. Nah, yang kontainer pertama itu isinya ada kayak judul laundry-nya. Dan di sini saya menambahkan juga untuk icon. Sama icon tadi dapatnya di insert itu, lalu tambahkan icon. Nah, icon ini agar bisa dipakai saat di play itu harus memasukkan rumus dan ini rumusnya. Nah, nanti kalau di play bagian layanan ini itu nanti akan bisa di scroll tersendiri. Untuk yang layar pelanggan. Layar pelanggan ini fungsinya untuk menambahkan pelanggan baru yang belum pernah berlangganan di jasa kita gitu. Di sini ada nama pelanggan, ID pelanggan, alamatnya, nomor HP, dan member. Nah, member ini tidak perlu diisi manual karena ada 2 pilihan. Di sini ada pilihan ya ataupun tidak. Jadi nanti tinggal pilih aja. Dan di sini ada juga tombol save. Tombol save ini nanti digunakan jika kita sudah mengisi pelanggan ini bisa langsung di save. Save ini juga memerlukan rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, save ini dapatnya dari insert, lalu klik yang button. Nah, jika kita udah save ini akan otomatis muncul di Excel kita gitu. Nah, untuk yang terakhir, screen terakhir yaitu screen transaksi. Transaksi ini tuh kayak misal kita mau ada pelanggan, ini nggak harus pelanggan lama, tapi pelanggan baru juga tetap bisa ngisi di sini. Kayak misal nama pelanggan. Coba nama pelanggannya siapa ya? Nah, ini kita buka di ini dulu, di play dulu. Nah, kalau di play kita coba dari awal ya. Dari bagian home. Nah, ini kita misalkan mau klik ke layanan. Klik layanan. Nah, di sini bisa nih di scroll ada apa aja sih layanan yang ada di Ratu Laundry. Tuh. Terus misalkan kita pilih selimut tebal. Nah, di sini otomatis terpilihnya selimut tebal. Nah, karena tadi yang icon 2 ini sudah kita masukkan rumus. Nah, kita klik. Nah, pelanggan itu kan kita tadi dari sini, kita klik pelanggan nih. Misal namanya Ruli. ID-nya RL29. 29. Alamatnya coba ini nomor HP-nya. Membernya bisa iya atau enggak. Terus kemudian bisa kita save. Nah, setelah kita save, dia akan kesimpan. Kita bisa cek di sini di bagian. Nah, ini Ruli. Langsung kesimpan kan? Ini yang baru kita masukin. Dan untuk screen yang terakhir ada nama untuk transaksi. Nah, transaksi ini tuh nggak cuma bisa dipakai oleh pengguna lama, tapi baru juga bisa. Misal nama pelanggannya Dimas. Nama layanannya cuci kering. Satuannya 8.000 gitu ya. Terus kuantitinya 2 kilo. Enter. Nah,
Di sini subtotalnya akan otomatis terisi karena subtotal ini merupakan perkalian dari harga satuan dan juga quantity. Nah, ini bisa dipilih regular atau express. Misal kita simpan. Ini sedang memproses. Nah, berhasil disimpan. Kita bisa cek di bagian transaksi. Nah, Dimas cuci kering reguler 2 kilogram ini kan 8.000, 16.000. Selesai. Jadi seperti itu penggunaannya. Oke, demikian progres dari aplikasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian ataupun penyampaian ataupun tindakan kami di sini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.